Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita bertemu pada tema 4 dengan pembelajaran berbagai pekerjaan di sekitarku. Subtema 3. Ibuku juga merupakan seorang pengrajin sasirangan. Sasirangan adalah kain cantik khas Kalimantan Selatan. Mau tahu lebih banyak tentang kain sasirangan? Yuk simak penjelasan Rara ya teman-teman. Kain sasirangan merupakan kain cantik khas tradisi masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Kain sasirangan umumnya digunakan sebagai kain adat yang biasa digunakan pada acara-acara adat, baik masyarakat maupun bangsawan suku Banjar. Kata sasirangan berasal dari kata menyirang yang berarti menjelujur karena dikerjakan dengan cara menjelujur. Kemudian bisa diikat dengan tali rapia ataupun gelang karet untuk selanjutnya dicelup ke dalam pewarna. Hingga saat ini sasirangan masih dibuat secara manual loh teman-teman. Oke teman-teman, kita simak yuk legenda berikut. Asal-usul kain sasirangan. Cerita legenda asal Kalimantan Selatan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Lambung Mangkurat. Konon katanya, kain sasirangan diwariskan secara turun-temurun oleh Patih Lambung Mangkurat saat menjadi Patih Negara Dipa. Suatu hari Patih Lambung Mangkurat bertapa 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Konon menjelang akhir tapanya, rakitnya tiba di daerah rantau kota Bagantung. Di tempat ini, ia mendengar suara perempuan yang keluar dari segumpal buih. Perempuan itu adalah Putri Junjung Buih yang kelak menjadi ratu di daerah ini. Sang putri hanya akan menampakkan wujudnya jika permintaannya dikabulkan, yaitu sebuah istana batu dan selembar kain yang ditenun dan dicalap atau diwarnai.
Kedua permintaan itu harus selesai dalam waktu 1 hari. Selembar kain yang ditenun dan diwarnai disebut dengan kain langgundi. Konon saat itu Putri Junjung Buih menginginkan kain langgundi berwarna kuning yang ditenun dan diwarnai oleh 40 orang gadis dengan motif padi waringin. Menurut cerita masyarakat setempat, motif padi waringin disebut sebagai motif pertama pada kain sasirangan. Pada hari yang telah disepakati tersebut, naiklah Putri Junjung Buih ke alam manusia, meninggalkan tempat persemayamannya selama ini yang terletak di dasar sungai Tabalong. Ketika itulah warga kerajaan negara Dipa melihat Putri Junjung Buih dengan pakaian kebesaran yang dikenakannya pada saat itu tidak lain adalah kain langgundi berwarna kuning, hasil tenunan 40 orang gadis. Kain langgundi inilah yang kemudian dikenal sebagai kain sasirangan. Di awal kemunculannya, kain sasirangan mempunyai bentuk dan fungsi yang cukup sederhana, seperti selendang, kerudung, dan ikat kepala atau lauk. Bagaimana legenda yang Rara ceritakan tadi, teman-teman? Ada yang ingat tidak nama dua tokohnya? Coba simpulkan cerita tadi ya teman-teman. Dalam bercerita, seringkali seseorang menggunakan berbagai media untuk menunjang kegiatan bercerita. Salah satunya ialah wayang yang terbuat dari kayu, dan wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Namaku Utuh. Ayahku adalah seorang pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi, dan untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku memberi kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Kemudian menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Selain ayahku, apakah ada pengrajin di daerah sekitar tempat tinggalmu? Kalau iya, cari tahu ya. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Ayahku mendapatkan kayu bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Akan tetapi kini pohonnya semakin berkurang. Seperti yang kita ketahui di awal tahun 2021 ini, banjir melanda hampir seluruh wilayah yang ada di Kalimantan Selatan. Musibah ini terjadi karena cuaca yang ekstrim dan banyaknya terjadi alih fungsi lahan. Dahulu Kalimantan dikenal dengan sebutan paru-paru dunia karena banyaknya pepohonan yang tumbuh di sana. Namun seiring berjalannya waktu, kini hutan di Kalimantan banyak berkurang. Alhasil, lahan yang gundul dan cuaca ekstrim berubah menjadi bencana banjir.
Tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan, nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan? Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Dari kisah nelayan tersebut mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang bermakna yaitu memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras maupun budaya. Sila ketiga bermakna kebersamaan serta rasa persatuan. Teman-teman, apapun pekerjaannya, kita harus berpegang teguh kepada nilai-nilai baik, terutama nilai Pancasila. Marilah kita menghargai dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita miliki. Sampai jumpa.